Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, selamat pagi, selamat di akhir pekan pada hari ini. Kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan sepekan telah kita lewati, dan pada akhir pekan ini kita akan disapa oleh sabda Tuhan lewat renungan Artos Roti Surgawi edisi Sabtu 25 September 2021. Bacaan kita dari Bilangan pasal 27 ayat pertama sampai 11. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang sama-sama kasih, mari siapkan hati kita, waktu kita, dan kita duduk di sekitar sabdanya untuk dituntun dan dipimpin. Mari mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami telah sedia mendengarkan sabdamu, rindu untuk disapa. Roh Kudus menuntun, membimbing oleh KB kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, edisi akhir pekan Sabtu 25 September 2021, Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11, hak waris bagi anak-anak perempuan sahabat Tuhan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Okla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu di dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan dalam kumpulan Korah, tapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirman Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, bahwa selama bertahun-tahun orang Israel juga memperlihatkan pemberontakan mereka, semangat tanpa iman dalam banyak hal. Mereka mengeluhkan Musa dan kepemimpinannya maupun tentang makanan serta air. Mereka bersungguh-sungguh terhadap Allah dan menuduhnya telah mengabaikan mereka di padang gurun, sekalipun dia menyediakan kebutuhan mereka dari waktu ke waktu secara ajaib. Beberapa dari orang Israel bahkan menyembah dewa-dewa palsu orang Moab. Bandingkan pasal 25 ayat 1-18 dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan menunjukkan bahwa Allah tidak ragu-ragu menghukum umatnya karena dosa mereka. Namun dia juga Allah yang pada akhirnya memberkati umatnya dengan membawa mereka ke tanah mereka sendiri. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Allah, perikop bacaan kita berintikan hukum waris. Hukum waris. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Kata hukum dalam ayat 11b dalam bahasa Ibrani juga dapat diterjemahkan dengan keadilan. Maka tujuan lain dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan di antara umat Israel. Dalam masalah hukum waris, Musa diperhadapkan pada kasus anak-anak perempuan Selafehat yang meminta hak waris karena Selafehat tidak memiliki anak laki-laki. Secara umum, ketika seorang ayah wafat, anak-anak laki-laki akan membagi-bagi harta milik ayahnya, dan yang sulung akan menerima 2 kali lipat. Anak perempuan tidak mendapat warisan dari sang ayah. Mereka hanya akan menerima hadiah yang sangat banyak saat mereka menikah.
Bila suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka harta waris akan diberi kepada saudara laki-laki sang ayah. Mungkin anak-anak perempuan Selofehad merasa bahwa hal itu tidak adil. Itu sebabnya mereka menghadap Musa. Musa mendengar keluhan anak-anak perempuan Selofehad, membawa perkara itu kepada Tuhan. Ayat 5. Inilah salah satu ciri khas kepemimpinan Musa. Tuhan kemudian menyatakan, bila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuannya boleh berbagi harta warisan. Jika keluarga itu tidak memiliki anak, maka harta warisan itu akan dimiliki oleh keluarga terdekat. Nanti di pasal 36 kalau kita baca selanjutnya, Tuhan akan memberikan aturan yang mengharuskan anak-anak perempuan penerima warisan untuk menikah dengan orang-orang sesuku. Tujuannya untuk menjaga agar harta warisan itu tetap berada di suku itu, seperti jika sang ayah memiliki anak laki-laki. Bapak Ibu yang sama dikasih Allah, perikop ini menarik karena memperlihatkan iman anak-anak perempuan Selofehad yang meyakini bahwa Tuhan akan membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Selain itu, memperlihatkan keadilan dan belas kasihan Allah atas diri anak-anak perempuan yang ayahnya telah wafat itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mencari Allah ketika menghadapi masalah. Bahkan untuk masalah yang seperti warisan pun, Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Karena itu, Roh kiranya menuntun membimbing kita untuk memahami tentang waris masing-masing generasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Hal warisan ya Allah sudah menjadi hal sejak awal. Waris berupa iman, waris berupa generasi, waris berupa harta benda dan lain sebagainya, silih berganti bergenerasi. Karena itu pada hari ini kami mengucap syukur bahwa anak-anak Selofehad bergumul dengan kehidupan mereka. Ayah mereka telah meninggal. Mereka semua adalah perempuan, mempertanyakan soal hak mereka sebagai umat Allah, warga Israel, salah satu suku dari Israel. Oleh karena kepemimpinan Musa berdiskusi dengan Allah dan Allah memberikan solusi kepada Musa dan sekaligus kepada umat Allah dan sekaligus kepada keluarga Selofehad. Bapak juga kita pembelajaran pada hari ini pun pula menjadi bahagian hidup kami, bahwa tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Persoalan apapun di kehidupan ini dapat diselesaikan dengan catatan senantiasa berkonsultasi, senantiasa bertanya kepada Allah. Dan kami yakin bahwa Allah akan memberikan solusi dengan tanda-tanda yang Tuhan pula telah siapkan bagi kami. Karena itu, mari Tuhan berkati setiap umat-Mu dalam setiap menghadapi persoalan berat, ringan, rumit, gampang sekalipun. Kiranya kami diajak untuk selalu bertanya kepada Tuhan, baik lewat sabdamu, bermohon kepadamu pun bagi orang-orang yang memang Allah telah anugerahkan talenta untuk itu, mencari jalan solusinya. Kami percaya kami umat-Mu selalu ada solusi. Berkati seluruh umat-Mu di Jemaat Sion dan seluruh di Indo, cabang kebaktian, tempat kebaktian, bahkan seluruh pelayan-pelayan yang akan mempersiapkan diri untuk ibadah pada minggu besok. Semua penataan yang telah disiapkan, Allah kiranya memberkati sehingga semua boleh berjalan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan dan umat Allah senantiasa dibangunkan menerima berkat Tuhan. Pemerintah, bangsa negara kami selalu kami doakan, Tuhan telah memberkati mereka sehingga tetap dengan penuh sukacita, tetap dengan tanggung jawabnya menjaga keutuhan bangsa ini untuk menghadirkan damai sejahtera. Inilah doa kami, pengharapan kami. Dengarkanlah karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos Salatu Surgawi edisi Sabtu 25 September 2021.
Bilangan 21 ayat yang pertama sampai 11 dengan topik hukum waris. Selamat pagi, dari Rawapayu saya menyapa kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap mengingatkan satu yang lain tentang pandemi COVID. Mari bergandengan tangan untuk memotong mata rantai pandemi COVID-19. Tuhan beserta kita. Amin.